Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitri Ningsi Pratiwi Mahmud S. Hum M. Hum dengan nomor NIDN 0015119208 dan nomor NUPTK 144770671230333. Saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun dengan bidang keilmuan linguistik terapan. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Bidang Pengajaran yang disusun sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui video ini, saya akan memaparkan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, mulai dari posisi mata kuliah dalam kurikulum, capaian pembelajaran yang ditargetkan, strategi pembelajaran yang diterapkan, hingga cuplikan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Mata kuliah yang akan saya tampilkan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah Language and Advertisement. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada kelompok peminatan linguistik yang ditempuh oleh mahasiswa program studi sastra Inggris pada semester 5 atau semester ganjil dengan bobot 2 SKS dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami bagaimana bahasa bekerja dalam dunia periklanan, bukan hanya sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat persuasi yang membangun makna melalui unsur verbal dan visual. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai bentuk iklan secara kritis, sekaligus menghasilkan karya iklan yang kreatif, yang efektif sesuai dengan konteks sosial budaya. Mata kuliah ini berkontribusi terhadap 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu yang pertama, CPL 2, yaitu menguasai kompetensi kebahasaan dan kesusastraan untuk mendukung pelestarian, pengembangan, dan promosi budaya, sejarah maritim, serta potensi kepariwisataan di wilayah timur Indonesia. CPL yang kedua adalah CPL 11, memanfaatkan teknologi digital secara etis untuk analisis, pembelajaran, penelitian, penerjemahan, dan produksi karya. Dan yang terakhir adalah CPL 13, yaitu bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, memimpin tim, dan membangun jejaring profesional. CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai teori penggunaan bahasa dalam iklan, serta mampu menganalisis dan menghasilkan produk iklan berdasarkan prinsip-prinsip linguistik dan multimodal. Untuk mencapai CPMK tersebut, pembelajaran disusun secara bertahap mulai dari konsep dasar periklanan, attention seeking device, hubungan writer, reader, and text, aspek bunyi dalam iklan, intertekstualitas, variasi budaya, multimodality, visual grammar, dan yang terakhir, analisis motion advertisement secara integrasi, analisis linguistik, dan visual. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu menerapkan outcome-based education atau OBE melalui pendekatan student-centered learning yang diimplementasikan melalui beberapa model sesuai dengan karakteristik materi. Yang pertama yaitu interactive lecture, yaitu digunakan saat pengenalan konsep-konsep dasar atau teori-teori dari para ahli. Yang kedua, collaborative learning, diterapkan ketika mahasiswa bekerja sama dan berdiskusi di dalam kelas. Yang ketiga, yaitu case-based learning, digunakan untuk mengkaji berbagai contoh iklan secara nyata, sehingga mahasiswa mampu menghubungkan teori dan praktik. Dan yang terakhir adalah project-based learning, yaitu diterapkan melalui proyek analisis dan produksi iklan yang menjadi penilaian utama pada mata kuliah ini. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari presensi sebanyak 10%, selanjutnya adalah partisipasi aktif sebanyak 15%, kemudian ada tugas 30%, ujian tengah semester 20%, dan yang terakhir ujian akhir semester sebanyak 25%.
Demikian gambaran singkat mengenai mata kuliah Language and Advertisement yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran tatap muka di dalam kelas sebagai implementasi dari rancangan pembelajaran yang telah saya paparkan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you guys today? Good. Good. Okay. Did you sleep well last night? Yeah. No? Why? Too many assignments? Too many homeworks? Okay, but you have had your lunch, right? Yeah. Your coffee? I haven't, so let me drink my coffee first, okay? Allow me, sorry. Okay. So today, we meet again. This is our third meeting, I believe, right? Okay, and before we start, I have opened the attendance online class, so please give you 1 minute to fill the online attendance. I have opened it in your virtual class, so please. While I'm preparing my slides. Oops, sorry. Okay, I get right here. Yeah. So before we start today, done? Okay. Before we start today, let's pray together. Hopefully today's lesson will run smoothly and then that you can fully understood what we will learn today. Okay? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alright. So, do you still remember our last meeting? Yes. Masih belajar ya, masih buka buku ya, berarti ya. Okay, so what did we learn last week? Yes, as a seeking device. Bahwa iklan itu adalah jeng-jeng. Cara sebuah iklan menarik perhatian calon konsumen agar mereka tertarik. Oke, agar mereka tertarik untuk melihat. Kira-kira apa saja nih yang harus ada dalam iklan agar mereka tertarik untuk melihat? Pictures, warna, slogan, typography, yes, betul, semuanya betul ya. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya, belajar ya. Oke, tetapi apakah ketika di dalam iklan itu sudah ada gambar, typography, tujuan iklan itu sudah tercapai? Belum. Tentu belum ya. Nanti kita akan pelajari hari ini apakah tujuan iklan itu sudah tercapai jika sudah ada gambar dan lain-lain tadi yang kalian sudah sebutkan, kita pelajari hari ini. But before we jump to our materials today, I wanna ask you, this is a very simple games ya. I will show you the pictures and you just have to, what's wrong with this? Sorry. You just have to answer what ads it is, yeah? Why is it like this? Sorry. Yeah, okay, let's just do this. So just do it. What advertisement it is? Nike, ya? Ada yang pakai Nike? Oh, tidak ada. Ya, saya juga pakai Adidas bukan Nike ya. Anaknya Nike. Oke, jadi hanya dengan melihat slogan kita sudah tahu bahwa ini adalah Nike ya. Harusnya ini ada ininya, kayak animationnya gitu, tapi nggak jadi ya. Ya, itu ya tadi ya. Just do it ya. Oke, setelahnya ya udah kelihatan di sebelah. Sorry. Oke. McDonald's ya. Ada yang bisa tahu gimana apa iklannya? Lagunya? I'm loving it. Wah, kalian ini ya gitu. Kenapa? Bagaimana? Ya udah kayak gitu ya tadi ya. I'm loving it. Oke. Kalau yang ini? Ya harusnya saya tutup. Oh ya, bisa. Because you worth it. Ada yang tahu iklan apa? L'Oreal maybe? Kayaknya L'Oreal ya. Oke. Kita cek. Yes, L'Oreal. Ya, ada yang pakai L'Oreal? Ada ya. Karena saya merasa ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ini juga yang bisa kita katakan di dalam iklan itu terpengaruh oleh budaya, kemudian knowledge ya, prior knowledge kita bahwa kita tidak pakai shampoo itu. Jadi kita nggak tahu iklan itu gitu. Dan biasanya kalian punya sosial media. Sekarang nonton iklannya dari sosmed ya? Jarang nonton TV ya?
Ya, berbeda zaman ya. Dulu saya hafal semua iklan TV ya, karena saya lebih suka nonton iklan daripada nonton film. Ya, sekarang lebih keluar ke sosmed kalian, dan sosmed kalian kan algoritmanya sesuai apa yang kalian tonton ya. Jadi kalau jarang nonton iklan sampo ya kayak gini nggak bakal keluar. Ya, jadi kita tidak punya knowledge akan L'Oreal punya brand ataupun slogan-slogannya. Oke, so dengan L'Oreal ini kita baca slogan ini, oh kita jadi tahu kira-kira ini tersampaikan ke konsumennya apa tidak. Untuk itu, hari ini kita akan belajar hubungan antara brand ini dengan audiences atau yang baca iklannya. So today we are going to talk about writer, readers, and text. Dan unit ini akan covers beberapa points. The first one is relationship between text creators and audiences, and then academic frameworks, how voices are constructed, and distinctions between real author and internal narrator, and the last one is psychological effect, grammatical person, I, we, and third persons. Ya, oke, so ya, ada yang pernah dengar? Ada writer, reader, sender, receiver, producer, consumer, narator, narrative. Ada yang sudah pernah dengar? Sudah ya, ya apalagi anak-anak kita linguistik dan sastra itu lebih banyak mendengar narator, narasi, kemudian writer and reader ya. Karena di beberapa bidang termsnya berbeda. Seperti producer and consumers itu biasanya ada di bidang ekonomi ya. Kemudian sender and receiver biasanya ada di ilmu komunikasi gitu ya. Termsnya berbeda, tetapi tujuannya sama, bahwa ada yang nulis, ada yang baca iklan, ada yang nulis, ada yang nonton iklannya, si audiensnya itu, bahwa ada narrator and narrative. Nanti kita akan bedakan. Nah, kita sebagai yang biasanya untuk analisis iklan, advertising as discourse, wacana iklan, untuk menganalisis iklan itu kita punya beberapa cara ya, dan biasanya a multi-layer form of communication itu akan lebih membuat kita paham terhadap iklan, suatu iklan gitu ya. Kita bisa lihat dari literary device-nya, bisa kita lihat metafornya, narrative voice-nya, kemudian dari teknologi kita bisa lihat desainnya, layout-nya, tipografinya, seperti sebelumnya ya, kita sudah pelajari. Kemudian voices-nya, crafted persona that speak directly to the audiences, bahwa ada sesuatu yang ingin dibawa, yang ingin disampaikan kepada audiensnya dari si pembuat iklan. Voices ya, yang di crafted atau yang di created oleh si writers. Tapi kita harus bedakan dulu, apa sih perbedaan writer, narrator, and then narrative. Kita go to the next slide. Perbedaan dari writer versus narrator. Ada yang tahu? Ya nggak tahu lah, lihat aja di sini dulu ya. Oke, ya, so the writer. Writer itu adalah biasanya real world person, wujudnya ada. Ya, physically creates the text. Mereka lah yang buat teks dalam iklan, mereka lah yang bentuk gambar dalam iklan gitu ya. Has real identity, intention, and context. Mereka punya identitas yang real gitu ya. Tujuannya apa, konteksnya apa, mereka punya. Ya, mereka yang mereka yang bikin temanya. Exist outside the text. Tapi biasanya mereka ada di belakang layar. Ya. Biasanya kita sebut dengan apa? Kalau ini ada yang tahu? Yang sangat-sangat kayaknya kalian sudah sering dengar. Copywriters. Ya, sebuah pekerjaan yang menjanjikan sekarang ya. Biasanya anak linguistik, anak sastra tuh keluar dari sini bisa jadi copywriters. Ya, ada yang pengen jadi copywriters? Yang suka bikin caption bagus-bagus ya, yang suka captionnya pakai emot-emot ikon, bisa jadi copywriters ya. Sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Nah, berbeda dengan narator ya. Apa bedanya, Miss? Kalau narator itu internal persona or storyteller. Dia yang ada di dalam iklan yang bercerita kepada audiensnya. Ya, kemudian voice that address the audiences. Dia yang punya suara untuk menyampaikan kepada audiensnya. Constructed by the text itself. Biasanya itu bukan dirinya. Misalnya kalau kita nonton film nih ya, ada penjahat gitu, padahal real identity-nya kan dia bukan penjahat gitu ya. Ya, tapi dia di-crafted, dia dibuat oleh si produsernya gitu, dia dibuat oleh sutradaranya untuk menjadi jahat. Sama seperti iklan, ya. Foundational concept in literary criticism. Nah, jadi narator ini biasa kita sebut dengan brand ambassador. Juga bisa ya, apalagi sekarang muncul brand ambassador ya untuk apa, iklan-iklan scientific misalnya, itu rata-rata dia pakai BA semuanya ya. Terus apalagi iklan-iklan apalagi yang banyak BA-nya? Wardah ya, berarti mostly iklan-iklan ini ya, kecantikan gitu ya. Oke, very good. Nah, sekarang kita masuk kepada narasi atau si
audiensnya. Perbedaan narator and narrati ya. Kalau narator tadi kita sudah lihat bahwa adalah internal voice of the text, dia yang punya teksnya, dia yang punya suara. Kemudian narati adalah si audiensnya. Nah, kenapa di situ tapi dia tulis assume? Nanti kita lihat di situ. Jadi narati adalah the specific reader or audience member that text assume it is addressing. Dari tadi kita dengar kata assume ya. Ini juga. The narrative encodes the writer's assumptions about who is reading the text. Kita bicara assume. Tadi si writer bikin iklan, dia tidak bisa membatasi siapa yang nonton iklannya. Tapi dia punya asumsi, dia punya assume. Dia assume that yang nonton ini harus cewek umur 17 sampai 25 tahun. Makanya saya bawa misalnya siapa? BA terkenal. Brand ambassador terkenal sekarang ataupun influencer terkenal sekarang, kalian yang tahu? Tasya Farasya misalnya, dia bawa di sebenarnya umur berapa sih sekarang? 16 tahun masa. Iya, dia bawa si Tasya Farasya untuk jadi BA-nya. Karena dia punya tujuan, saya mau bawa ke umur yang seperti Tasya Farasya misalnya, dan dia adalah influencer kecantikan gitu ya. Karena kalau kita lihat influencer kecantikan, kita pasti tertarik untuk beli gitu. Jadi si writersnya yang assume. Jadi yang paling berperan di sini adalah yang buat iklannya ya. Dia yang construct kalian punya pikiran sampai kalian mau beli itu produk gitu ya. Jadi narasi ini adalah audiens yang di-assume ya, yang diprediksikan untuk nonton oleh si writersnya ya. Oke, nah kita kembali ke contoh seperti yang minggu lalu. Ada yang masih ingat ya contoh ini ya di minggu lalu? Ya, saya mau kalian fokus ke ininya. This child-nya ya. This child is 3 months old ya. Biar saya remind lagi bahwa ini adalah iklan dari NSPCC, sebuah organisasi kesehatan gitu ya, untuk charity, karena si bayi ini bukan kecelakaan, tetapi sengaja dicolok matanya sama bapaknya ya, sampai dia buta gitu ya. Jadi si NSPCC ini mereka ingin menggalang dana gitu ya, untuk tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jadi dia sudah buta sejak bayi karena bapaknya sendiri ya. Tetapi dia pakai kata this child. Kita tidak ingin lihat, kita sebagai anak sastra pasti melihat latar belakang itu, tapi khusus anak linguistik kita harus perhatikan kata-katanya. Dia pakai pronoun apa? Dia pakai this child. Kenapa kok dia nggak pakai I yang fokus kepada anaknya? Kenapa kok dia nggak pakai we gitu ya? Oke, kita akan lihat. Kenapa dia pakai third person? Biasanya charity events itu atau charity advertisement itu dia pakai third person untuk create the impression of independent observer. Dia pengen bilang bahwa si perusahaan ini adalah independen. Dia tidak ada keberpihakan kepada politik misalnya gitu ya. Dia adalah independent observer. Khusus hanya untuk kesehatan dan khusus hanya untuk menggalang dana untuk yang terkena musibah seperti tadi. Kemudian the subject builds credibility and trust. Jadi kalau kita pakai this child itu, pakai third person itu, dia lebih membangun kredibilitas dan kepercayaan kepada si perusahaan tadi atau si organisasi tadi gitu ya. Kemudian objectivity, narrator appears to provide neutral and factual commentary. Bahwa tadi itu fakta ya, anak yang dicolok matanya sama bapaknya itu fakta ya, terjadi, it happens. Dia pakai faktual data. Kemudian terakhir, used to appear while still evoking empathy. Dia evoke your empathy. Dia bikin kita merasa iba, tetapi ibanya tuh melebihi, kayak kita punya tanggung jawab untuk membantu anak itu gitu. Jadi ibanya tuh melebihi iba biasa gitu. Jadi kita merasa punya tanggung jawab untuk membantu si anak itu. Nah, kenapa kok kita tidak pakai we ya? Kalau kita pakai we itu lebih sound corporate rather than human. Jadi lebih terlihat fokus kita kepada si organisasi tadi, tidak fokus kepada anaknya tadi. Gitu. Kemudian suggest institutional ownership of power over audience. Dia lebih punya power daripada si audience yang baca iklannya tadi. Gitu. Jadi dia tidak ada terlalu koneksi begitu dengan audiensnya kalau dia pakai we. Kemudian create a sense of organizational territory, ya, lebih kepada organisasi itu sendiri. Kemudian undermine charity's warm personal image. Ya, dia lebih ingin kita galang dana tuh bukan untuk bayinya tetapi untuk perusahaannya gitu. Jadi dia lebih corporate, ya. Itu kalau kita pakai we. Terakhir lagi, kenapa nggak pakai I lebih-lebih lagi? Kalau I itu malah individualized tone, ya. Dia tidak begitu tersampaikan ke audiens karena dia lebih
kepada perusahaannya, atau fokus hanya untuk bayinya saja dan keluarga itu sendiri, bukan bayi-bayi yang lain juga gitu, hanya kepada bayi yang ada di image yang tadi gitu ya. Kemudian often used to speak as child of beneficiary in ads, dia lebih kepada menguntungkan perusahaannya rather than menguntungkan bayi-bayi yang ada yang ingin dibantu gitu ya. Jadi dia lebih individualized ya. May come across sentimental or emotional, coercive, and may undermine observers' authority and objectivity. Oke, saya tidak mau berlama-lama karena saya ingin kalian langsung apply aja apa yang sudah kita lihat tadi. Ada satu iklan, saya mau kalian diskusi. I give you maybe 2 minutes, 3 groups, please. Those 5. Boleh kalian berlima, and then ini, 4. Ya boleh lah, segini. Bertiga, berempat, dan bersemuanya. Sana-sana ya. Oke, bertiga, berempat, dan bersemuanya. Oke, kita akan analisis satu iklan, ya, iklan Pantene. Dan kelompok satu di sini, these 3 people here, these 3 students here. Please analyze the writer and then the narrator, ya, and then kalian the narrative-nya, and then this group will analyze the pronoun. Pronoun apa yang dipakai di dalam iklan ini? Oke? Saya kasih 2 minutes to discuss. Please, work with your group. Okay, so group 3. Have you found your answers yet? Yeah, by looking at the ads on the screen, sudah dapat jawabannya? Oh, okay. And then group 2? Okay, very good. And then group 1. Okay, so I want you to present your answers first, starting from group 1 first. So what did you find? Group 1 mencari apa tadi? Writer. The writers, also the narrator as well, right? 2 ya? Oke, jadi writersnya siapa? Writer adalah tim kreatif atau copywriter. Oke. Tim karena mereka yang nulis teks iklan. Oke, very good. Jadi bukan si Pantene-nya ya, tetapi si Writernya. Oke, copywritersnya. Naratornya? Narator itu suara yang dibangun di dalam iklan, seolah-olah Pantene sedang berbicara langsung kepada pembicara melalui teks iklan. Oke, jadi ada suara yang dibangun di dalam iklan, seolah-olah Pantene sedang berbicara kepada audiensnya gitu ya. Oke, very good ya. Kita coba ke grup 2 dulu ya. Grup 2 ini mencari naratinya ya, atau audiensnya. Siapa audiensnya? Yang membaca atau melihat iklan, baik di media sosial, televisi, maupun media lainnya. Oke, jadi yang pokoknya semua yang melihat iklannya ya, naratinya. Tapi kira-kira ada assumptions dari si writersnya nggak? Kira-kira umur berapa sih yang lihat iklan ini gitu? Atau tidak terbatas karena semua bisa pakai Pantene gitu? Rider biasa siapa saja, tetapi narasi adalah target utama yang memang diajak berbicara oleh iklan. Oke, narasi memang sengaja untuk diajak berbicara ya kepada audiensnya. Oke, very good, well done group 2. Now move on to group 3. So, pronoun apa yang digunakan di dalam iklan advertisement Pantene ini? Pronoun dan hubungan antara writer, narrator, and rider. Oke, pronounnya apa? Pakai apa? We kah atau your kah? Your, ya. Dia kenapa kok nggak pakai malah hilang lagi ininya. Oke, kenapa kok dia nggak pakai we kira-kira? Kami menggunakan your. Oh ya, your. Membuat pembaca merasa diajak berbicara secara langsung sehingga pesan terasa lebih tersampaikan. Oke, jadi agar pesan lebih tersampaikan dia pakai your hair ya, bukan we gitu, bukan our gitu ya. Untuk lebih tersampaikan dia pakai your agar lebih seperti memiliki koneksi dengan audiensnya atau si naratinya. Very good, well done. Give applause to everyone. Okay, yeah. So I think our time is up. Before we close, I want you to conclude today's lesson. Siapa yang bisa kasih konklusi hari ini? Kita sudah belajar apa saja? Okay, Leon, please.
Ya. Apa kita sudah belajar perbedaan antara Jadi kita pelajari kali ini ada 3, Miss. Ada writer, yes, narator, sama narrative. Oke. Writer itu penulis, Penulis, narator itu pembawa iklan, very good. narrator itu pendengar. Pendengar atau audiensnya. Give applause to Leon, very good ya. Dan also kita sudah belajar juga bahwa iklan itu dibuat agar kita ada hubungan atau koneksi terhadap ke audiensnya atau si naratinya. Oke. So this is our key takeaways ya. Ini saya juga menyimpulkan ya, bukan cuma kalian. Oke, advertising blends literally commercial and communicative features. Kemudian the writer itu bukan narator ya. Writer tadi seperti copywriter, narator tadi seperti kata Leon dia adalah yang pembawa ya, pembawa berita lagi, pembawa iklan itu ya. Kemudian we ya, kalau kita menggunakan pronoun we itu lebih sounds corporate ya. Kemudian the narrative refers assumptions ya. Kalau writer tadi membawa assumptions, kemudian si narasi itu ya adalah audience yang di-assume sama si writernya. Multiple academic framework, third person itu lebih objectivity detachment, I itu lebih personal, and then analyzing narrative. Okay, I believe you have learned I believe you have fully understand what we have been learning today, right? Ya, sudah ya. Saya akan kasih tugas dengan kelompok yang tadi, tolong cari iklan written advertisements ya, dan kemudian kita analyze tadi writer, kemudian narrator and naratinya, dan juga pronounnya apa ya. Next week kita presentasi sebelum kita mulai kelas. Any questions so far? No questions. Okay, thank you so much for coming. I'll see you guys next week. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran tatap muka di dalam kelas mata kuliah Language and Advertisement. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.